Tidak semua manusia dilahirkan dengan jalan hidup yang ringan. Sebagian lahir membawa cahaya lembut. Sebagian lagi lahir membawa energi keras yang mengguncang alam. Mereka yang terlahir dalam weton pahing termasuk golongan yang terakhir. Dalam primbon Jawa kuno, pahing bukan weton biasa. Ia disebut sebagai weton panas, berat, dan penuh tekanan gaib. Sejak bayi menghirup udara dunia, orang pahing sebenarnya sudah menarik perhatian semesta, bukan perhatian biasa, melainkan perhatian penuh ujian. Banyak anak weton pahing tumbuh dengan pengalaman yang sama. Hidup terasa lebih sulit dibanding saudara atau teman sebayanya. Bukan karena mereka malas, bukan pula karena takdir buruk semata, melainkan karena energi lahirnya terlalu kuat untuk dunia yang rapuh. Primbon menyebutkan, aura pahing sering memantul keras ke lingkungan sekitar. Orang-orang sensitif akan merasa tidak nyaman, orang-orang lemah batinnya akan merasa terancam, dan orang-orang berhati kotor akan merasa tersinggung tanpa sebab. Inilah mengapa sejak kecil, weton pahing sering dicap, keras kepala, tidak penurut, pembawa masalah, bahkan disebut anak kutukan. Padahal sesungguhnya, mereka hanya terlalu jujur di dunia yang penuh kepalsuan. Energi pahing ibarat api. Jika salah tempat, ia dianggap berbahaya. Namun jika ditempa dengan benar, api itu mampu menjadi penerang sekaligus pelindung. Sayangnya, tidak semua orang memahami hal ini. Bahkan keluarga sendiri kerap salah membaca tanda-tanda. Saat masalah muncul, weton pahing sering menjadi sasaran. Bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia kuat menanggung beban yang orang lain tak sanggup pikul. Inilah awal mula munculnya istilah, kutuk pahing. Sebuah sebutan keliru yang diwariskan turun-temurun oleh mereka yang gagal memahami rahasia semesta. Primbon menegaskan, kutuk itu bukan hukuman, melainkan proses pemurnian. Semesta tidak memberi ujian berat pada jiwa lemah. Justru mereka yang dipersiapkan untuk peran besar, akan ditempa sejak dini dengan kesulitan, kesepian, dan penolakan. Maka jika Anda weton pahing dan merasa hidup selalu terasa lebih berat, itu bukan tanda Anda kalah. Itu tanda bahwa takdir Anda belum selesai bekerja. Bab ini adalah gerbang awal. Gerbang menuju pemahaman bahwa apa yang Anda sebut kutuk, sebenarnya adalah berkat yang belum membuka wajah aslinya. Banyak orang weton pahing tumbuh dengan satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Mengapa aku selalu disalahkan? Mengapa niat baikku justru berbuah kebencian? Dalam primbon Jawa, kebencian yang dialami weton pahing bukanlah kebetulan, apalagi nasib sial tanpa makna. Semua itu memiliki sebab gaib yang sangat dalam. Weton pahing membawa energi kejujuran mentah, jujur yang tidak dibungkus basa-basi, lurus tanpa topeng, dan tegas tanpa sandiwara. Di dunia yang penuh kepura-puraan, kejujuran semacam ini bukanlah anugerah, melainkan ancaman. Primbon menyebutkan, aura pahing mampu membakar topeng manusia. Orang yang menyimpan niat licik akan merasa tidak nyaman. Orang yang hidup dari kepalsuan akan merasa terancam, bahkan tanpa pahing berkata apapun. Inilah sebabnya weton pahing sering dibenci tanpa alasan logis. Bukan karena perbuatannya, melainkan karena kehadirannya membuka kebusukan yang ingin disembunyikan orang lain. Dalam pergaulan, pahing sering dianggap sombong padahal ia hanya pendiam. Di pekerjaan, pahing sering dianggap keras padahal ia hanya tegas. Dalam keluarga, pahing sering dianggap pembangkang padahal ia hanya berani berkata benar. Primbon menyebut kondisi ini sebagai benturan aura. Aura panas pahing bertabrakan dengan aura rapuh manusia-manusia di sekitarnya. Dan dalam benturan itu, yang rapuh akan merasa sakit, lalu menyalahkan pahing. Tak jarang, weton pahing dijatuhkan dengan fitnah. Kebaikannya diputar-balikan. Kejujurannya dijadikan senjata untuk menyerangnya. Dan ironisnya, semakin ia diam, semakin banyak yang membencinya. Namun Primbon memberi peringatan penting. Jangan pernah mencoba mengubah jati diri pahing demi diterima manusia. Karena semakin pahing berpura-pura lembut,
semakin jiwanya terkikis. Dan semakin ia menekan sifat aslinya, semakin berat beban hidupnya. Kebencian manusia bukan tanda kesalahan. Justru itu tanda bahwa energi pahing sedang bekerja membersihkan lingkungannya. Orang-orang yang tak tahan dengan sinarnya akan menjauh dengan sendirinya. Yang memfitnah akan tersandung oleh ucapannya sendiri. Dan yang menjatuhkan akan jatuh pada waktunya. Bab ini adalah pelajaran pahit namun sakral, bahwa tidak semua penolakan harus dilawan, dan tidak semua kebencian perlu dijelaskan. Karena bagi weton pahing, diam adalah perisai, dan waktu adalah pembalas paling kejam. Di balik kerasnya jalan hidup weton pahing, Primbon Jawa menyimpan satu rahasia besar yang tidak boleh sembarang dibuka. Rahasia ini tidak tertulis untuk semua orang, hanya untuk mereka yang cukup kuat menanggung akibatnya. Primbon kuno menyebut, weton pahing adalah wadah energi besar, namun wadah itu tidak langsung diisi. Berbeda dengan weton lain yang rezekinya mengalir sejak muda, pahing justru mengalami kekosongan panjang, seolah-olah hidupnya selalu kurang, selalu tertahan, selalu hampir berhasil namun gagal di detik terakhir. Banyak yang mengira ini nasib buruk. Padahal sesungguhnya, ini adalah sistem pengamanan gaib. Energi pahing terlalu kuat jika dilepas tanpa kendali. Jika rezeki besar diberikan saat mentalnya belum matang, jiwa pahing bisa hancur oleh kesombongan, amarah, dan nafsu kekuasaan. Karena itulah semesta menahan segalanya. Primbon menyebutkan bahwa weton pahing dijaga oleh kekuatan alam keras, sering disebut sebagai energi penempaan. Bukan hodam pemanja, melainkan penjaga yang kejam namun adil. Penjaga ini bekerja diam-diam, menggagalkan rencana yang belum waktunya, menjauhkan pahing dari keberhasilan palsu, mematahkan jalan pintas yang berbahaya. Itulah sebabnya banyak pahing merasa hidupnya seperti berputar di tempat. Padahal sebenarnya ia sedang diputar ke arah yang benar, meski terasa menyakitkan. Rahasia terbesar dari weton pahing adalah ini, rezekinya tidak mengalir, tapi meledak. Saat usia matang, ketika batin telah keras, emosi terkendali, dan kesabaran terbentuk, barulah pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka satu persatu. Rezeki datang dari arah yang tak masuk akal. Pertolongan muncul dari orang yang tak disangka. Musuh jatuh bukan karena diserang, melainkan karena salah langkah sendiri. Inilah fase ketika banyak weton pahing berkata, semua penderitaan dulu ternyata ada gunanya. Primbon bahkan mencatat, banyak tokoh besar, pemimpin, dan orang berpengaruh lahir dari weton pahing, bukan karena mereka beruntung, tetapi karena mereka tahan dihancurkan lalu dibangun ulang. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Jangan mengutuk hidup yang terasa tertahan. Karena bisa jadi, semesta sedang melindungimu dari keberhasilan yang salah. Dan saat waktunya tiba, kutuk itu akan runtuh, digantikan oleh berkat yang membuat semua luka terasa pantas. Setiap weton pahing, tanpa kecuali, akan bertemu satu fase hidup yang paling gelap. Fase ini tidak datang sekali dua kali, melainkan menghantam tepat saat harapan mulai tumbuh. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai pembalikan takdir, titik balik yang menentukan apakah pahing akan hancur, atau bangkit sebagai pribadi yang tak bisa digoyahkan. Tanda-tandanya hampir selalu sama. Saat usaha mulai berjalan, tiba-tiba runtuh. Saat kepercayaan diberikan, justru dikhianati. Saat cinta dianggap aman, berubah menjadi luka terdalam. Banyak weton pahing jatuh bukan karena kalah, melainkan karena dijatuhkan oleh orang yang paling dipercaya. Primbon menegaskan, ini bukan kesialan. Ini adalah pemutusan ikatan palsu. Semesta sengaja mencabut orang-orang yang hanya menempel saat pahing lemah, agar kelak, ketika ia kuat, tak ada yang menunggangi hasil jerih payahnya. Di fase ini, pahing sering merasa sendirian. Doa terasa hampa. Usaha seperti sia-sia. Bahkan muncul bisikan halus. Mungkin aku memang ditakdirkan gagal. Namun justru di titik terendah inilah, sesuatu yang selama ini terkunci mulai terbuka.
Primbon menyebutnya mbukake mripat batin, bukan mata gaib untuk melihat makhluk halus, melainkan mata kebijaksanaan untuk membaca manusia dan keadaan. Weton Pahing yang berhasil melewati fase ini akan berubah drastis. Tidak mudah percaya. Tidak mudah terpancing emosi. Tidak lagi butuh pengakuan. Ia menjadi tenang, tapi mematikan. Kutuk yang dulu disebut-sebut orang berubah fungsi. Dari beban menjadi tameng. Dari luka menjadi senjata batin. Sejak titik ini, hidup Pahing tidak lagi berjalan lurus. Ia bergerak dengan perhitungan, berbicara seperlunya, dan memilih diam saat orang lain sibuk membuktikan diri. Primbon menyebut, setelah titik balik ini, musuh akan membuka topengnya sendiri. Fitnah akan berbalik arah. Dan jalan rezeki mulai terbuka. Meski belum sepenuhnya deras. Bukan karena Pahing membalas. Melainkan karena alam sudah selesai menempanya. Bab ini adalah peringatan sekaligus harapan. Jika Anda weton Pahing dan sedang berada di fase paling hancur, jangan terburu-buru menyimpulkan takdir Anda. Karena bisa jadi, itulah momen terakhir Anda dihancurkan, sebelum akhirnya dibentuk menjadi versi yang tak bisa dijatuhkan lagi. Setelah melewati fase kehancuran dan kebangkitan batin, weton Pahing memasuki babak hidup yang tidak semua orang bisa melihat dengan mata biasa. Babak ini tidak selalu tampak gemerlap. Tidak selalu ditandai dengan kekayaan mendadak atau keberhasilan yang dipamerkan. Namun inilah fase paling berbahaya sekaligus paling sakral. Rezeki yang dijaga langsung oleh semesta. Primbon Jawa menyebutkan, rezeki weton Pahing tidak pernah datang liar. Ia tidak dihamburkan, tidak diumbar, dan tidak dibiarkan diperebutkan. Rezeki ini datang dengan aturan gaib yang ketat, karena pemiliknya telah melewati ujian yang tidak sanggup ditanggung orang kebanyakan. Ciri paling khas dari rezeki Pahing adalah, ia tidak terlihat besar di awal, namun tidak pernah benar-benar habis. Saat orang lain kaya lalu jatuh, Pahing jatuh lalu bangkit lebih kuat. Saat orang lain kehilangan segalanya karena salah langkah, Pahing selalu disisakan satu pintu keluar, sekecil apapun. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pangreksan alam. Artinya, semesta ikut campur tangan menjaga jalur hidup Pahing. Bukan dengan menghilangkan masalah, melainkan dengan memastikan Pahing tidak hancur oleh masalah tersebut. Banyak weton Pahing mengalami usaha bangkrut tapi ilmunya tersisa. Ditipu tapi mentalnya naik level. Kehilangan uang tapi menemukan jaringan dan peluang baru. Dan perlahan, tanpa disadari orang lain, fondasi hidupnya menjadi jauh lebih kuat daripada mereka yang sukses instan. Menariknya, Primbon menegaskan satu hal unik. Rezeki Pahing sering mengalir lewat tangan orang lain. Ia memberi, membantu, meminjamkan, bahkan menyelamatkan orang lain. Namun justru dari sanalah aliran rezekinya kembali dengan bentuk yang lebih besar. Inilah mengapa banyak weton Pahing terlihat seperti dimanfaatkan. Padahal sejatinya, semesta sedang memutar jalur rezekinya agar bersih dari iri, dengki, dan niat jahat. Saat waktunya tepat, orang-orang yang dulu meremehkan akan terdiam. Yang dulu menghina akan menjaga jarak. Dan yang dulu menjatuhkan, akan menyaksikan Pahing berdiri tanpa perlu membalas apapun. Bab ini mengajarkan satu kebenaran pahit namun menenangkan. Rezeki yang dijaga semesta tidak perlu dipamerkan. Ia cukup dirasakan, disyukuri, dan dijaga kerendahannya. Karena bagi weton Pahing, kemenangan sejati bukan saat dipuji manusia, melainkan saat hidupnya tak lagi bisa dirusak oleh siapapun. Pada akhirnya, setiap weton Pahing akan sampai pada satu pemahaman yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipercepat. Pemahaman ini hanya datang setelah lelah melawan hidup. Primbon Jawa kuno meninggalkan satu pesan terakhir untuk weton Pahing. Jangan pernah melawan jalan yang telah digariskan semesta. Banyak Pahing tersiksa bukan karena takdirnya kejam, melainkan karena ia ingin hidup seperti orang lain. Ingin cepat kaya seperti weton lain. Ingin disukai semua orang. Ingin dipahami sejak awal.
Padahal takdir Pahing bukan untuk cepat, melainkan untuk kuat. Primbon menyebut, semakin Pahing membandingkan hidupnya dengan orang lain, semakin berat langkahnya. Namun saat ia berhenti melawan, berhenti iri, dan berhenti memaksa semesta, disitulah hidup mulai terasa ringan, meski masalah belum sepenuhnya hilang. Weton Pahing ditakdirkan berjalan sendiri lebih lama. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ia sedang dibentuk menjadi tumpuan, bukan penumpang. Di fase ini, Pahing mulai memahami, tidak semua orang perlu diselamatkan. Tidak semua kebaikan perlu dijelaskan. Tidak semua luka perlu diceritakan. Ia memilih diam bukan karena kalah, melainkan karena sudah tahu kemana arah hidupnya. Primbon menegaskan, ketika Pahing berhenti melawan takdirnya, rezeki berhenti bersembunyi. Pertolongan datang lebih halus. Dan hidup mulai terasa pas, meski tidak sempurna. Inilah fase kematangan sejati. Saat Pahing tak lagi haus pengakuan, tak lagi ingin membuktikan apapun, dan tak lagi takut kehilangan. Ironisnya, justru di titik inilah semesta paling dermawan. Karena Pahing sudah siap menerima tanpa dihancurkan oleh apa yang ia terima. Bab terakhir ini bukan tentang kemenangan besar yang dipamerkan, melainkan tentang kedamaian yang tidak bisa dicuri siapapun. Jika Anda weton Pahing dan sampai di titik ini, di mana Anda masih hidup, masih berdiri, dan masih waras, maka percayalah, Anda bukan korban takdir. Anda adalah hasil akhir dari tempaan semesta. Dan tidak semua orang sanggup sampai sejauh ini. Jika kisah weton Pahing ini terasa seperti sedang menceritakan hidup Anda sendiri, mungkin ini bukan sekadar tontonan, tapi pengingat dari semesta. Jangan lupa klik like agar energi baiknya ikut menguat, share ke orang yang mungkin sedang berada di fase berat hidupnya, dan subscribe supaya Anda tidak melewatkan rahasia Primbon dan pesan gaib lainnya. Karena tidak semua takdir perlu dilawan, sebagian hanya perlu dipahami.